Jadi lu pengennya apa sih Bang dalam hidup ini? Pengen masuk surga? Iya. Wih, keren tos. Ya, oke. Berarti gua sama dia sepemikiran. Iya. Jadi lu nih tiap hari baca Quran ya? Insya Allah. Harusnya? Ya harusnya bagus gitu. Ini serem loh pertanyaan-pertanyaan ini ya. Gue baru sadar loh sebenarnya. Apa yang bakal lo lakukan sih 2024 ini? Baca Al-Quran. Gitu ya? Iya, itu kampanye saya. Marilah semua kita baca Al-Quran, insya Allah hidup kita berkah. Visi misinya apa sih sebenarnya? Gak ada visi misi. Gak usah pilih Aldi Taher, Anda baca Al-Quran aja ya. Ya harus jelas, ini saya penonton takutnya nggak paham. Ini parah nih. Penonton sekarang udah pinter-pinter. Gak perlu dijelaskan lagi. Kita gak perlu berusaha mencari pemahaman. Biar insya Allah, Allah yang kasih pemahaman. Biar mereka menafsirkan sendiri ya. Soalnya bahaya nih, salah tafsir tuh bahaya loh Bang. Soalnya bahaya nih, salah tafsir tuh bahaya loh Bang. Shalom sahabat gereja YouTube dan kesaksian rohani. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya agar ketika video baru muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini wartawan Injil. Kita mau mengupas sedikit dan menanggapi tentang video Aldi Taher yang rajin baca Al-Quran ingin masuk surga. Dia membahas dengan Semara Amani, memang Aldi Taher ini sering bawa Al-Quran tapi gak tahu artinya, atau sering bawa Al-Quran dengan baca Al-Quran masuk surga. Padahal Syaiful Harim katakan gak ada surga di Al-Quran, yang ada surga di telapak kaki ibu. Ini menarik. Mari kita simak dulu videonya. Agar tidak gagal paham, karena ini membahayakan, soalnya Aldi Taher ini selalu tampil di YouTube dengan menjual baca Al-Quran, tapi dia sebenarnya gagal paham. Mari kita simak video berikut ini. Saya dapat video dari channel YouTube komisi.co ya. Video ini adalah podcast ya, wawancara antara Mbak Samara Amani ya. Samara Amani tahu ya, itu yang pintar, jenius, cantik gitu ya. Dengan Mas Aldi Taher ya. Yang diberi judul, kalau Aldi Taher sudah tentu tahu ya, Aldi Taher ini artis yang kalau menurut saya ini artis ini cukup fenomenal ya. Saya pribadi sangat salut dengan Aldi Taher, dan menurut saya Aldi Taher ini adalah cerminan gini. Harusnya ya, siapapun artis yang berani menyebut diri sebagai artis itu minimal harus punya mental seperti Aldi Taher. Nah, ya, mental artis sejati itu ya Aldi Taher itu. Artinya apa? Dia itu ya kadang-kadang bisa baper, tapi nggak baperan. Nah, jadi artis yang sejati itu harus bermental baja. Ya. Muka tebal, mental baja. Nah, muka tembok, mental baja. Jadi ya sekali dua kali boleh baper, tapi nggak sering-sering ya. Diomongin apapun sama orang, diolok-olok, diejek apapun, dia tetap pede ya. Itulah hebatnya Aldi Taher ya. Jadi mental artis sejati ya. Dia juga orangnya lebih terkesan sangat jujur ya, apa adanya, nggak malu ya. Meskipun menurut banyak orang dia malu-maluin, tapi dia santai saja, menganggap semua orang seperti teman, seperti saudara, sehingga dia ngelakuin apa aja nggak terlalu banyak beban. Ya, jadi orang seperti Aldi Taher ini biasanya kemaluannya sudah nggak terlalu besar, alias egonya sudah tipis ya. Jadi rasa malu ya punya, tapi nggak terlalu besar. Ya. Kemaluannya nggak terlalu besar. Mengapa? Karena dia sudah sadar.
Orang-orang seperti ini sudah sadar bahwa jiwa raganya dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki itu bukan milik dirinya. Jadi dia sebelum jadi manusia kan dia tidak membuat mata, membuat telinga, membuat tangan, kaki, membuat mulut, membuat badan, membuat wajah, kan enggak. Dia sadar bahwa dia lahir ke dunia ini langsung diberi fasilitas. Semua ini hak guna pakai. Mata hak guna pakai, wajahnya yang ganteng itu hak guna pakai. Rambutnya hak guna pakai, tangan, kaki, pikiran, otak, kecerdasan, semua adalah hak guna pakai, bukan hak milik. Nah, sehingga orang-orang yang sudah sadar bahwa semuanya ini adalah pemberian atau pinjaman dan titipan dari Sang Maha Kuasa. Nah, biasanya akan jadinya mungkin seperti Aldi Taher itu ya. Jadi kemaluannya tidak terlalu besar ya. Dan juga tidak gampang baper, tidak gampang merasa terhina. Karena nggak bisa dihina. Lah wong ini bukan milik saya, wajah ini bukan milik saya, semua bukan milik saya. Sehingga kalau orang mau menghina, sebenarnya dia sedang menghina pencipta atau pemilik yang sejati. Nah, kira-kira seperti itu juga mungkin yang dipahami oleh Aldi Taher. Mungkin ya. Itulah Aldi Taher. Nah, lanjut ya. Jadi di wawancaranya antara Mbak Samara Amani dengan Aldi Taher ini diberi judul, begini judulnya. Eksklusif. Aldi Taher buka-bukaan soal sikap politiknya. Nah, teman-teman, video itu aslinya berdurasi 27 menit 55 detik di channel komisi.co. Dan video itu sudah ditonton sekitar lebih dari 240.000 orang. Di mana meskipun temanya perbincangan sifatnya politik ya, tapi ternyata pada kesempatan itu Aldi Taher juga banyak membahas soal baca Al-Quran, dan juga soal masuk surga. Nah, inilah hal yang akan kita soroti pada kali ini ya, yaitu pernyataan-pernyataan Aldi Taher tentang baca Quran dan tentang masuk surga. Oke, saya akan sajikan potongan-potongan, cuplikan-cuplikan dari video wawancara antara Mbak Samara Amani dengan Aldi Taher itu yang sudah saya potong-potong ya. Saya ambil di bagian yang di mana Aldi Taher mengajak orang untuk baca Al-Quran, dan juga membahas tentang surga ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin menyimak video fullnya, silakan langsung aja ya, kunjungi di channel YouTube komisi.co ya. Karena video durasi penuhnya itu 27 menit 55 detik ya. Sedangkan yang saya cuplik ini cuma sekitar 7-8 menitan ya. Saya cuplik-cuplik. Oke, kita simak dulu ya cuplikan videonya dan nanti langsung akan kita berikan tanggapan. Demikian. Ini Meet the Politician. Politisinya Bang Aldi nih di sini. Insya Allah. Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera, salam kebajikan buat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jangan pilih Aldi Taher. Baca Al-Quran aja. Kalau Bang Aldi nyalek nih, kan gimana saya bingung kalau misalnya mau dukung orang nyalek atau enggak tuh mesti tahu orangnya mau berjuang apa nanti di dalam DPR. Nggak tahu. Saya cuma pengen baca Al-Quran di gedung DPR RI. Supaya insya Allah Mbak Puan, Pak Bamsud, Pak Bambang Pacul melihat. Dan akhirnya ngikut insya Allah baca Quran. Ya makanya belum ada yang mulai. Nggak ada yang mulai apa? Baca Quran di sana. Ya, tapi kan nggak mesti masuk jadi anggota DPR buat baca Quran. Iya tapi kenapa enggak? Oh. Emang Jadi kalau nggak boleh udah jadi anggota DPR sih baca Al-Quran. Ya boleh, bagus. Iya. Ini waktu di TV ngomong katanya semua orang tuh bingung. Saya bingung mau memperjuangkan apa. Kenapa sih ngomong kayak gitu? Katanya yang bingung hanya ntar kalau nggak di surga. Tapi kan Bang Aldi mau maju jadi pejabat publik, masa bingung apa yang mau diperjuangkan? Iya juga ya. Semua manusia di dunia ini bingung. Iya, karena kita belum di surga. Nanti akan lebih bingung kalau di neraka. Supaya nggak bingung baca Al-Quran. Kamu bingung nggak? Sekarang lagi bingung nih. Iya. Ya udah, aku aja bingung. Bingung sama apa nih? Kalau gue bingung sama lu, Bang. Iya, gue juga bingung. Gue kenapa begini? Ya sama-sama bingung, yuk kita bingung bareng yuk. Sini kita nyanyi lagu bingung, udah gue bikin ini. Ya udah. Semua pada bingung, Samara Amani bingung, Lagunya bagus. Aldi Taher bingung, semua bingung. Ayo semuanya, mari bingung, mari bingung, supaya nggak bingung. Mari kita baca
Al-Quran. Cita-cita tertinggi lu di politik apa sih? Insya Allah masuk surga. Kenapa tuh? Itu kan cita-cita kita sebagai umat manusia Ya semua. kan tertinggi katanya. Di politik. Ya udah. Mau Di dunia poli- ini apa? Mau di politik kek, mau nggak di politik, cita-cita tertinggi masuk surga insya Allah. Emang mau masuk neraka? Nauzubillah min Ya, dzalik. makanya. Iya kan? Jangan dong. Jangan. Itu cita-cita tertinggi di politik. Insya Allah. Cita-cita tertinggi di 2024. Insya Allah masuk surga juga. Ya kan cepet banget, jangan sampai Kalau kita udah bilang masuk surga, insya Allah apapun yang kita lakukan 2024, 2025, 2026, insya Allah berfaedah dan insya Allah bukan maksiat. Bang, gue mau tanya serius ya, ini serius Boleh. ya. Ini sebenarnya ini semua real nggak sih? Samara, Iya. Kamu Ini ngomong. real nggak? Omongan ini real nggak sih enggak, sebenarnya? kamu ngomong soal serius ya. Iya. Siapa manusia paling serius di Indonesia? Nggak tahu. Sih. Menurut kamu? Ya semua Kamu? orang. Enggak. Saya nggak serius-serius amat orang. Siapa? Coba sebutin. Ya nggak tahu, semua orang pasti serius, punya kadar seriusnya masing-masing. Iya, makanya menurut kamu siapa? Kan kamu nganggap aku serius Oke, nggak? presiden misalnya. Kamu nganggap aku serius nggak? Enggak lah. Oke, saya nggak serius. Tapi alhamdulillah, yang posting baca Al-Quran di Indonesia dan Aduh, berat mengajak ini. posting baca Al-Quran saya. Kena skakmat gua. Jadi siapa yang serius? Jujur. Ya Bang Aldi serius. Insya Allah. Serius di jalan baca Quran. Harusnya Enggak, ini serius. Itu nggak apa-apa, itu bagus, harus lanjut. dunia senda gurau. Ya. Ya udah. Nah, nanti nggak senda gurau lagi kalau sudah di surga. Sudah di akhirat. Kalau kamu masuk neraka, udah nggak bisa keluar lagi. Astagfirullah, alhamdulillah pada istighfar. Jangan sampai ya, jangan sampai. Makanya, jadi tadi kamu bilang, ini serius, ini serius. Ya alhamdulillah Aldi Taher udah posting baca Quran. Pak Jokowi kan belum. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini pinggir jurang juga ya. Loh nggak apa-apa. Kan saya mengingatkan yang baik. Insya Allah Pak Jokowi posting baca Quran. Insya Allah Pak Erdogan posting baca Quran. Insya Allah Putin posting baca Quran. Oh gitu ya. Login dulu dong. Gak harus. Emang dilarang Justin Bieber baca Quran? Apa itu login? Login itu kan buatannya si Onat sama si Deddy Corbuzier. Tapi buatan Allah. Semua buatan Allah. Gitar ciptaan Allah. Kamu, aku, topi. Jadi lu pengennya apa sih Bang dalam hidup ini? Insya Pengen masuk Allah surga? Iya, iya. Wih, benar. keren tos. Ya, oke. Berarti gua sama dia sepemikiran. Iya, iya. Kata dia bilang gue misteri. Gue ada rahasia nggak? Nggak tahu sih, gue bahkan nggak bisa menebak. Nih, sepatu gue bolong. Biarin aja sepatu bolong, asal jangan iman yang bolong. Iya, betul. Luar biasa, cakep. Ya. Tapi sepatu ini bisa gue jahit, bisa gue renovasi, bisa gue servis. Seperti iman juga bisa kita servis dengan baca Quran, insya Allah. Setuju sih. Jadi lu nih tiap hari baca Quran ya? Insya Allah. Harusnya? Ya harusnya bagus gitu. Ini serem loh pertanyaan-pertanyaan ini ya. Gue baru sadar loh sebenarnya. Harusnya gitu ya. Gini loh Bang Aldi. Kan ini 2024 pemilu. Insya Allah. Iya. Nanti Bang Aldi kira-kira bakal berkampanye untuk salah satu partai atau berkampanye untuk diri sendiri atau bakal apa nih? Apa yang bakal lo lakukan sih 2024 ini? Baca Al-Quran. Gitu ya. Iya, itu kampanye saya. Marilah semua kita baca Al-Quran, insya Allah hidup kita berkah. Coba kasih aduh sampai pusing. Coba kasih pesan untuk para penonton kita supaya mau milih lo atau ikut nih dalam rombongan Aldi Taher. Oke, nggak usah pilih Aldi Taher ya. Visi misinya apa sih sebenarnya? Nggak ada visi misi. Nggak usah pilih Aldi Taher, Anda baca Al-Quran aja ya. Minum, Bismillahirrahmanirrahim. Mati. Lu nggak boleh baper ya. Gua boleh baper, lu nggak boleh. Karena mereka benda mati, ya kan? Pakai dijelasin lagi sama Ras, sama... Ya harus jelasin, saya penonton takutnya nggak paham. Ini parah nih, ini parah nih. Penonton sekarang udah pintar-pintar. Nggak perlu dijelaskan lagi. Kita nggak perlu berusaha mencari pemahaman. Biar insya Allah, Allah yang kasih pemahaman. Biar mereka menafsirkan sendiri ya. Soalnya bahaya nih, salah tafsir tuh bahaya loh Bang. Gue kan, Bahaya itu kalau udah masuk neraka.
Oh iya benar, kalau itu pasti jelas bahaya nomor satu. Iya, terus Tapi salah tafsir dalam hidup, apalagi dalam politik tuh serem. ya makin baca Al-Quran aja biar nggak salah tafsir, insya Allah. Iya, iya. Mungkin kita penutup. Nah, tapi penutup kan gini, biasanya kan penutup kan yang nutup Hostnya gitu kan. Cuma kan saya berhubung sebagai host sudah nggak mampu lagi di sini gitu kan. Bang Aldi lah tutup pakai lagu untuk para haters. Saya nggak mau nyanyi lagi. kenapa tuh? Saya mau Bismillah baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah habis baca Al-Fatihah, sing nyanyi ya lu. Look at the stars, look at the shine for you. Nah, itulah teman-teman ya. Jadi cuplikan video yang sudah saya potong-potong dari channel komisi.co ya. Sekali lagi teman-teman, saya sarankan nanti setelah menyimak video saya ini silakan mampir ya, yang punya waktu, yang punya kuota juga ya. Silakan mampir di video aslinya ya di channel komisi.co ya. Sebab video wawancara antara Mbak Samara Amani dan juga Mas Aldi Taher ini menurut saya cukup bagus dan menghibur ya. Jadi ada pesan-pesan moralnya ya, ada pesan-pesan edukatifnya, tapi juga ada jenakanya, ada konyolnya, dan ada juga suara lagu ciptaannya Aldi Taher yang keren. Oke, sekarang tiba saatnya saya akan berikan apresiasi dan juga opini dari saya tentang pernyataan-pernyataan Aldi Taher yang mengajak orang untuk baca Al-Quran, kemudian juga bicara tentang masuk surga ya. Juga nanti teman-teman video ini kita akan tutup dengan cuplikan video dan edukasi ceramah ya dari Ustadz Ahmad Kojim ya, yang bicara begitu jelas bahwa ternyata di Al-Quran itu tidak ada surga. Disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kojim dan juga oleh Kiai Saiful Karim. Hal yang sama, bahwa sesungguhnya tidak ada surga menurut Al-Quran. Nah, apresiasi dan komentar dari saya ya. Jadi dalam videonya itu, Aldi Taher sering sekali mengatakan dan mengajak orang untuk baca Al-Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran ya. Teman-teman, ini sebuah saran yang bagus ya, mengajak orang-orang untuk baca Al-Quran. Tapi dengan segala hormat ya, nampaknya, sepertinya, Mas Aldi Taher ini belum paham juga bahwa sesungguhnya yang disebut sebagai Quran atau Koran atau bacaan yang sesungguhnya itu bukan hanya yang berbentuk kitab, tapi Quran atau bacaan yang sesungguhnya adalah alam semesta ini. Kitab suci yang sesungguhnya adalah alam semesta. Ya, yang terdiri dari jagat agung, ya, buana agung, yaitu alam semesta yang besar ini, dan juga jagat alit atau buana alit, ya. Jadi jagat agung, buana agung, dan jagat alit atau buana alit. Makrokosmos dengan mikrokosmos. Ya, mikrokosmos itu diri kita ini. Jagat kecil. Ya, buana alit itu tubuh kita ini. Nah, jadi sebenarnya yang disuruh kita baca atau ikro, bacalah. Quran itu ya alam semesta, terutama tubuh kita. Kita kenali dulu tubuh kita yang adalah cerminan dari jagat agung. Ya. Jadi jagat alit ya, buana alit atau mikrokosmos ini adalah cerminan dari makrokosmos. Karena tubuh kita ini bisa dibilang adalah saripatinya alam semesta. Pembentuk unsur tubuh kita adalah 4 unsur alam. Tanah, air, udara, api atau matahari. Yang diikat oleh ether. Inilah God particle atau partikel Allah. Partikel Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah yang di Jawa disebut sedulur papat kelimo pancer. Ya, tubuh kita, jiwa raga kita, suku bangsa apapun, siapapun Anda, suku bangsa apapun. Kita tercipta dari 4 unsur alam yang sama. Tanah, air, udara, matahari atau api, sedulur papat, diikat oleh kelima pancer. Kalau di Bali disebutnya panca mahabhuta. Ya, 5 unsur penyusun tubuh manusia. Ya, 4 unsur alam, tanah, air, udara, matahari atau api atau hawa, dan diikat oleh ruh atau atman. Ya, cahaya ilahi, atman, ether, ya, God particle. Inilah panca mahabhuta. Buta. Nah, jadi bacaan atau Quran, ya, Al-Quran yang asli, yaitu alam semesta ini. Jagat besar, makrokosmos, jagat kecil, mikrokosmos. Nah, barang siapa mengenal dirinya, mengenal segala susunan dirinya, dia pasti akan mengenal penciptanya. Nah, inilah Quran yang sebenarnya. Nah, mungkin dalam hal ini,
Mas Bro Aldi Taher belum paham, tapi nggak apa-apa. Ya. Oke, lanjut ya. Kemudian teman-teman dalam videonya itu juga Aldi Taher mengatakan bahwa semua manusia, semua orang sedang bingung. Ya, kemudian dia menciptakan lagu Bingung. Yang katanya Mbak Samara Amani, lagunya bagus ya. Iya, bagus memang, keren. Aldi Taher itu keren. Segala momentum bisa dijadiin lagu ya. Bagus ya. Nah, dalam lagunya tentang bingung itu dia mengatakan bahwa kita semua manusia bingung karena kita belum di surga, kata Aldi Taher ya. Jadi kita belum di surga. Nah, dalam hal ini Aldi Taher belum paham bahwa surga itu sebenarnya nggak ada di Al-Quran. Surga itu bahasa Inggrisnya heaven. Nah, sedangkan kata jannah dalam bahasa Arab yang ada di Al-Quran, itu bahasa Inggrisnya bukan heaven, tapi garden. Nah, jadi surga yang diterjemahkan oleh lembaga para penerjemah Al-Quran berbahasa Indonesia sebagai surga, itu dari bahasa Arab jannah. Sebenarnya kurang tepat diterjemahkan surga. Karena surga itu bahasa Inggrisnya kan heaven. Sedangkan jannah yang di Al-Quran, kalau Anda baca Al-Quran berbahasa Inggris, ya, the Holy Quran, ya, itu tidak ada Anda temukan heaven, tapi ditulisnya garden. Jadi surga yang dimaksud di Al-Quran sebenarnya adalah garden. Bahasa Indonesianya taman atau kebun. Maka ketika Anda membaca jannah yang dimaksud di Al-Quran, dikatakan ada sungai-sungai, pohon-pohon, buah-buahan, di bawahnya sungai mengalir yang jernih. Ya. Itu bentuk taman. Nah, menariknya di dalam wawancaranya antara Mbak Samara dengan Aldi Taher, itu backgroundnya kan sebenarnya kebun itu. Nah, Aldi Taher dan Samara nggak sadar, mereka sedang berada di jannah. Wawancara kalian berdua dengan timnya itu, kameramen dan sebagainya, itu sedang berada di jannah, di kebun yang di belakangnya background ada akuarium besar ya, ada ikan-ikan arwana. Di belakangnya kan itu jannah, itu kebun. Nah, Anda sedang berada di jannah, di taman. Kemudian Aldi Taher juga beberapa kali mengatakan cita-cita tertinggi adalah masuk surga ya, ketika ditanya oleh Mbak Samara apa namanya impian tertinggi, masuk surga, selalu begitu ya. Teman-teman, sepertinya Aldi Taher ini masih berkhayal ya. Berkhayal bahwa nanti setelah mati akan masuk ke suatu tempat surga antah berantah. Kira-kira begitu ya. Padahal, sekali lagi dengan segala hormat, di Al-Quran tidak ada heaven atau surga. Adanya jannah atau kebun atau taman. Dan itu ketika wawancara Mbak Samara dengan Aldi Taher, Anda berdua dan tim kameramen, ya, itu sedang berada di kebun gitu loh, di taman, ya kan? Yang di depannya ada akuarium, ada ikan arwana, belakangnya itu kan kebun, taman. Nah, Anda sebenarnya sedang berada di jannah. Ya. Kemudian, Aldi Taher juga serius, katanya, di jalan baca Quran. Wah, katanya Mbak Samara ya. Itu bagus ya, serius dalam hal membaca Quran. Tetapi harus paham juga, seperti tadi sudah saya sampaikan. Quran yang benar itu sebenarnya adalah bukan hanya kitab yang berbentuk jadi buku, bukan. Quran atau bacaan. Maka dikatakan ikro, bacalah. Bacalah itu ya alam semesta ini. Jagat agung atau buana agung, jagat cilik, buana alit ya. Makrokosmos dan mikrokosmos. Ya. Kemudian Aldi Taher juga mengatakan dunia ini kan senda gurau. Nanti gak ada senda gurau lagi kalau sudah di sorga. Loh. Karena sorganya masih sorga hayalan, imajinasi ya. Rugi Mas Bro ya. Rugi dong ya kalau surganya masih nanti, besok. Terus-menerus menghayal tentang surga, rugi ya. Nanti di penjelasan dari Kiai Saiful Karim kita akan mendapat pemahaman yang jelas bahwa surga sebenarnya itu bukan suatu tempat antah berantah yang sering dihayalkan oleh kaum agamawan-agamawan yang belum paham pesan-pesan yang benar sebagaimana dimaksud sebagai jannah yang tertulis di Al-Quran. Nanti kita ulas itu ya. Kemudian Aldi Taher juga mengatakan insya Allah banyak orang suka baca Quran. Ya, saya setuju ya. Bung Aldi Taher, saya sangat sepakat. Apalagi ketika Anda menegaskan, ketika Mbak Samara mengatakan, lu kalau mau baca Quran berarti harus login dulu. Ya. Login itu maksudnya pindah agama jadi Islam. Seperti Onat dan Deddy Kobuser. Gitu. Ya. Itu kan istilah login itu kan bikinannya Deddy Kobuser dan Onat. Kira-kira begitu ya. Di channelnya Onat dan channelnya Deddy Kobuser. Login maksudnya pindah agama jadi Islam. Dan ini ditegaskan oleh Aldi Taher. Nggak harus. Nah, saya setuju ya. Al-Quran tidak hanya boleh dibaca oleh orang yang ber-KTP merek Islam saja. Enggak. Karena Al-Quran jelas dikatakan
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Rob Tuhan yang diberitakan di Al-Quran adalah Tuhannya alam semesta. Tidak dikatakan Robbil Muslimin. Tidak. Tidak dikatakan Tuhannya orang-orang Muslim saja. Tidak. Tapi Robbil Alamin. Jadi Al-Quran itu boleh dibaca siapa saja yang ada di alam semesta. Saya setuju dengan Aldi Taher ya. Jadi sarannya supaya Putin pun baca Al-Quran. Ya bagus lah. Bagus. Keren. Kemudian Aldi Taher juga mengatakan hal yang menarik ya. Lucu, jenaka tapi menarik. Ketika dia mengatakan bahwa sepatu bolong. Ya, sepatu boleh bolong, nggak apa-apa. Asal iman jangan bolong. Ya, atau biarin sepatu bolong. Asal jangan iman yang bolong. Ya, cakep. Ya, sepakat dengan Mbak Samara. Cakep ya. Keren. Pernyataan Aldi Taher ini keren ya. Sepatu boleh bolong, asal iman jangan bolong. Sip. Nah, kemudian ada pernyataan Mbak Samara yang menarik sekali. Dia mengatakan demikian. Jelaskan lagi. Kita nggak perlu berusaha mencari pemahaman. Biar insya Allah yang kasih pemahaman. Biar mereka menafsirkan sendiri ya. Soalnya bahaya nih, salah tafsir tuh bahaya loh Bang. Gua kan bahaya itu kalau udah masuk neraka. Oh iya benar, kalau itu pasti jelas bahaya nomor 1. Iya, terus. Tapi salah tafsir dalam hidup, apalagi dalam politik tuh serem. Ya makin baca Al-Quran aja biar nggak salah tafsir insya Allah. Nah, ya. Salah tafsir itu bahaya. Yes, betul. Salah tafsir sangat bahaya. Saya sepakat Mbak Samara. Dan segala hormat harus saya sampaikan bahwa sesungguhnya Mbak Samara Amani dan juga Aldi Taher, ketika Anda berbicara atau berimajinasi tentang surga, sesungguhnya Anda sedang masih salah tafsir. Sekali lagi dengan segala hormat harus saya katakan dengan tegas ya. Kita sebagai saudara, sebagai teman di bumi yang sama, kita berasal dari sumber yang sama, kita harus saling mengingatkan ya. Saya tegaskan dengan segala hormat, Mas Bro Aldi Taher dan Mbak Samara, Anda sudah salah doktrin. Ketika Anda bicara tentang surga setelah mati, Anda menghayal ya surga antah berantah. Nah, sehingga mengutip kata-kata Anda, salah tafsir itu bahaya. Nah, sesungguhnya Anda, Mbak Samara dan Aldi Taher, ketika Anda berpikir tentang surga, Anda masih salah tafsir. Padahal sesungguhnya di Al-Quran tidak ada heaven. There is no heaven. Ya, tidak ada surga di Al-Quran. Yang ada adalah jannah atau kebun atau taman. Nah, bagaimanakah jannah atau kebun atau taman yang dimaksud oleh Al-Quran? Demikianlah kita simak penjelasan yang sangat mantap dan maknyus. Disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kojim dan juga kita lanjutkan oleh Kiai Saiful Karim. Silakan disimak baik-baik ya teman-teman. Oh ya, sebelum kita simak ceramah dari Ustadz Ahmad Kojim dan juga dari Kiai Saiful Karim, saya juga cuplikan sebuah edukasi tentang asal mula doktrin surga dan neraka. Kenapa hari ini banyak agama, sebagian besar agama-agama yang menyebut diri sebagai agama samawi, percaya tentang dogma atau doktrin surga dan neraka. Nah, demikianlah edukasi disampaikan juga oleh Ioannes Rahmat. Ya, Ioannes Rahmat ini adalah dosen dan juga penerjemah banyak buku-buku ya. Dia seorang intelektual dan dia seorang free thinker, pemikir bebas. Demikian video cuplikan dari Ioannes Rahmat dan kita lanjutkan juga langsung dengan video dari Ahmad Kojim dan Kiai Saiful Karim. Selamat menyimak. Hampir semua agama memuat ajaran tentang surga dan neraka. Surga bagi orang yang baik, beriman, setia kepada agama dan Allah, dan neraka kepada orang-orang yang melawan Allah, atau orang-orang yang jahat, dan orang-orang yang tidak diperkenan dan ditolak. Apakah dalam realitas surga dan neraka itu ada? Atau apa tujuannya ketika doktrin itu disusun? Kalau kita kembali ke awal dari kelahiran doktrin ini, kita menemukan doktrin ini di dalam rangka agama-agama monoteistik, Yahudi, Kristen, dan Islam. Muncul pertama kali ketika umat Israel sedang mengalami penindasan yang sangat keras dan kejam dari Raja Syria yang bernama Antiochus keempat Epiphanes, yang meneruskan politik dan imperialisme Helenisasi atas seluruh bangsa yang berhasil mereka jajah, dan dalam hal ini juga atas bangsa Israel pada abad kedua sebelum Masehi. Nah, ketika itu umat Yahudi angkat senjata melawan Helenisasi, Yunanian, dengan dari antara mereka banyak yang menjadi korban sia-sia, dan mereka terancam banyak yang tidak bertahan dan murtad dari ajaran.
Nah, pada saat itulah tampil orang-orang yang menjadi para penjaga iman dan orang-orang yang terus-menerus mau bangun semangat tempur umat Yahudi yang sedang berperang. Nah, untuk itu mereka menyusun doktrin tentang surga dan neraka. Janganlah menyerah, sebab jika pun mati, para syuhada yang sudah mati syahid ini akan masuk surga, dan musuh-musuh mereka yang kejam akan saatnya tidak lama lagi dimasukkan Allah ke dalam neraka. Ternyata doktrin tentang pahala surga dan hukuman di neraka ini bermanfaat dan sangat efektif untuk membangun semangat tempur umat yang sedang bertempur. Di ujung pertempuran mereka dan peperangan mereka yang panjang, mereka akhirnya memperoleh kemerdekaan untuk waktu yang cukup lama. Dari sini kita lihat, doktrin surga dan neraka sebetulnya semula lahir untuk kebutuhan politik dan militerisme melawan para penjajah yang kejam. Nah, kemudian belakangan, doktrin ini berkembang dengan dimasukkannya misalnya dalam gereja Roma Katolik, doktrin tambahan yang disebut libo dan purgatori. Libo ini diberikan kepada orang-orang yang kafir, pagan, tetapi nobel, agung, atau kepada bayi-bayi yang mati sebelum sempat dibaptis secara Katolik. Nah, libo dan purgatori disediakan untuk melengkapi doktrin ketika doktrin surga dan neraka tidak lagi dipakai untuk konteks perang, tapi untuk konteks pembinaan umat dan menjaga otoritas para pemuka keagamaan, doktrin, dan agama. Dalam rangka realitas, kita lihat memang doktrin-doktrin ini bisa efektif mempengaruhi perilaku umat beragama pada masa kini dalam dunia. Supaya mereka bisa hidup dengan baik, nanti masuk surga, mereka berusaha hidup sebaik mungkin, sejujur mungkin, bermoral, semaksimal mungkin di dunia. Dan supaya tidak masuk neraka, mereka mengupayakan langkah-langkah yang baik. Tapi sekarang kita tahu bahwa doktrin surga dan neraka bisa membuahkan hanya ketaatan yang semu, tidak muncul sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam, dan bisa membuat orang bukan takut kepada agama, malah memanfaatkan doktrin ini untuk menakut-nakuti, tanpa menimbulkan kesadaran nurani yang paling dalam dari lubuk hati sendiri. Nah, ketimbang menakut-nakuti masyarakat atau umat beragama dengan doktrin tentang ancaman neraka atau mengiming-imingi doktrin tentang upah surga, lebih baik kita membangun sebuah masyarakat yang sadar hukum dengan menerapkan dan memberlakukan hukum positif yang sungguh-sungguh diterapkan di dalam segala sendi dan segala gerak kehidupan masyarakat. Masyarakat yang sadar dengan kuat terhadap keharusan untuk melaksanakan hukum jauh lebih kuat dan jauh lebih rileks, jauh lebih berbahagia ketimbang masyarakat yang ditakut-takuti oleh doktrin-doktrin tentang ancaman neraka atau menjadi lupa dengan iming-iming surgawi untuk hidup dengan lebih baik dan lebih sadar masa kini di dunia ini. Itu gimana perspektifnya Pak Kojim tentang surga itu? Iya, gini, malam ini saya akan menyampaikan apa yang sebenarnya disebut surga itu, ya kan? Nah, tapi nanti jangan kaget semua penjelasan saya itu, karena saya selalu menyampaikan itu based on kitab, ya kan, bahasa, sehingga Anda boleh merenungkan, boleh bertanya, tapi jangan marah, gitu kan? Gini. Supaya mengerti surga, maka saya katakan tidak ada surga di dalam seluruh ayat Al-Quran. Tidak ada surga? Iya, tidak ada surga. Jadi tidak ada satu kata pun yang merujuk itu surga. Iya kan? Lalu mereka, Bapak katanya Ustadz kok ya semacam-macam, ya kan? Loh, saya kan bilang, coba itu ada nggak kata surga? Lah ini memang bahasa Arab Pak, ya nggak ada tulisan kata surga. Bukan, tahu kalau Al-Quran itu bahasa Arab, tapi itu coba ya, jangan yang terjemahan Indonesia. Loh, kenapa Pak? Kalau terjemahan Indonesia itu ya sudah mengandung ada bias politik kekuasaan, ya. Tapi carilah yang bahasa Inggris, ya kan. Sekarang tahu bahasa Inggrisnya surga itu apa? Ya heaven, ya, dia tahu, ya kan. Nah, nanti cari di situ kata heaven untuk di Al-Quran, ya Al-Quran itu, ya nggak ada Pak. Iya, terus apa?
Garden terjemahannya, Pak. Garden. Jadi itu garden bukan heaven nih. Garden, ya. Nah, kalau garden berarti cocok nggak dengan keterangan Al-Quran? Ya cocok, soalnya mengalir sungai di bawahnya lah. Tidak ada sebetulnya tujuan hidup, karena hidup itu sendiri adalah tujuan. Tidak usah menargetkan masuk surga nanti, karena sesungguhnya surga itu di sini, sekarang. Dan siapa yang memikirkan masa depan dengan tujuannya, maka dia akan melupakan saat ini. Dan saya banyak sekali mendapatkan keluh kesah dari para pejalan spiritual, karena dia merasa seakan-akan dia belum sampai. Pertanyaannya mau sampai di mana? Terima saja saat ini di sini sekarang apa adanya, sudah sampai. Mau sampai kemana? Nah, orang yang berpikir seakan-akan spiritualitas itu di masa depan, itu karena dia sedang digarap oleh ilusi pikirannya sendiri. Dan dia anggap yang sempurna itu adalah yang diciptakan oleh pikirannya, bukan yang sedang dijalani di sini, saat ini, sekarang. Cuplikan video ini berasal dari channel YouTube Saiful Karim, yaitu pada video yang ini. Nah, surga dan neraka, geografis atau psikologis, Minggu 4 April 2021. Video ini aslinya berdurasi sekitar 2 jam ya teman-teman, jadi cukup panjang. Sehingga teman-teman saya sarankan setelah menyimak video saya ini, silahkan langsung kunjungi video aslinya yang berdurasi sekitar 2 jam di channel YouTube Saiful Karim, bertajuk Surga dan Neraka, Geografis atau Psikologis. Dan demikianlah cuplikannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, fa'amal ladina syaku, ya. Adapun orang-orang yang celaka, ya. Fafinar, maka dia akan tinggal dalam nar. Jadi saya menggunakan bahasa yang asli saja, nar. Karena sesungguhnya di dalam Quran tidak ada istilah neraka. Di Quran itu yang ada cuma nar saja. Dan di Quran pun tidak ada istilah surga, apalagi suarga, tidak ada ya. Yang ada di Quran itu cuma jannah. Dan ternyata setelah saya pelajari secara mendalam, ya, konsep jannah, konsep nar, ya. Kalau dalam tradisi Nusantara ada yang namanya suarga loka, ada yang namanya naraloka, ya. Dalam bahasa Inggris juga ada yang namanya hell, ada yang namanya heaven, ya. Itu ternyata sesuatu yang berbeda. Oleh karena itu saya tidak mau terjebak oleh tradisi dan kata-kata. Mari kita berpikir lebih jernih untuk mendapatkan kebenaran yang lebih universal. Sekali lagi ya, mari kita baca ya. Fa'ammal ladina syaku fafinnar lahum fiha zafirun wasyahikun. Adapun orang-orang yang celaka ya, tempatnya adalah di dalam nar. Jadi nar itu adalah ya sesuatu yang ada ya, di mana ya nar itu keberadaannya di tempat di mana kita masih mengeluarkan dan menarik nafas. Nah, teman-teman, perhatikan baik-baik ya kalimat kuncinya ya. Jadi yang dimaksud sebagai nar yang ada di Al-Quran, yang kemudian kalau Anda membaca di Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia oleh Departemen Agama dan beberapa penerbit lain diterjemahkan sebagai neraka. Itu dari bahasa Arab nar. Nah, yang dimaksud nar di dalam Al-Quran adalah suatu keadaan ketika manusia, Anda dan saya, masih bernafas. Perhatikan baik-baik, itu kata kuncinya. Nar adalah kondisi keadaan di mana manusia bernafas. Ya. Jadi bukan kondisi setelah manusia mati, setelah tidak bernafas, setelah jadi mayat. Bukan. Ya. Tetapi nar yang dimaksud oleh Al-Quran adalah ketika manusia masih bernafas. Itu kata kuncinya. Oke, lanjut. Ini ayat bagus sekali ya. Jadi ternyata neraka itu adalah tempat di mana kita masih mengeluarkan dan menarik nafas. Jadi nar itu adalah tempat di mana kita masih menarik dan mengeluarkan nafas. Nah kalau gitu, di mana sebenarnya tempat itu? Coba kita berpikir lebih jernih lagi. Bukankah kita bernapas di sini sekarang? Lihat saya sekarang.
Saya bisa bicara karena saya sekarang sedang bernafas. Dan napas itu cuma dua. Ada napas masuk, ada napas keluar. Nah, ketika napas itu sudah tidak masuk lagi dan sudah tidak keluar lagi, kan artinya tubuh kita sudah mati. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita bahwa sebetulnya nar itu adalah tempat di mana kita masih menarik dan mengeluarkan nafas. Jadi kalau gitu nar itu di mana? Ya nar itu adanya di sini. Oleh karena itu maka saya mengajukan satu pertanyaan, apakah nar itu geografis atau nar itu psikologis atau nar itu kedua-duanya? Ya, makanya bisa atau bisa dan atau. Oleh karena itu maka nanti kita simpulkan terakhir ya, dan kesimpulannya nanti dibuat oleh para sahabat sendiri karena saya tidak akan menyimpulkan. Tetapi saya hanya mengemukakan satu pandangan yang universal, yang logik ya, berbasis nakli, ya berbasis akli ya. Pendekatannya secara saintifik kita kupas secara tuntas. Jadi sekali lagi ya, orang-orang yang celaka itu tempatnya adalah nar. Dan nar itu kata Quran adalah tempat di mana kita masih menarik dan mengeluarkan nafas. Berarti sesungguhnya nar itu di mana? Nar itu kan berarti di sini ya, ketika kita masih hidup. Ketika kita masih hidup. Bahkan, lihat di ayat yang ke-107-nya, Allah mengatakan, khalidina fiha, madamati samawati wal ar. Ya, mereka itu kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Jadi ternyata neraka itu justru ya pada saat langit dan bumi masih ada. Dan selama ini, mohon maaf ya, saya juga tidak tahu, karena kebanyakan orang berbicara neraka itu katanya nanti ketika langit dan bumi sudah tidak ada. Dan biasanya ya kita menggunakan konsep neraka atau nar itu setelah kehidupan berakhir katanya. Yaitu dipungkas dengan yang bernama kiamat. Lalu aneh juga ya, kadang-kadang kiamat itu dikaitkan dengan hancurnya alam semesta. Padahal dalam teks bahasa Arab, kiam itu kan bukan hancur. Kiam itu artinya berdiri. Qiyamul lail artinya kan berdiri tengah malam. Jadi kiam itu sebetulnya bukan hancur, tapi kiam itu justru ya berdiri atau kiam itu berbangkit. Nah, teman-teman, kiamah yang benar itu artinya adalah kebangkitan, teman-teman. Bukan kehancuran dunia, kiamat, Armageddon, kiamat, bumi lenyap, hilang segalanya. Bukan. Kiamah itu hari kebangkitan. Nah, jadi selama ini teman-teman, banyak orang beragama itu salah kaprah semua. Konsep Allah atau God-nya salah. Konsep kitabnya salah. Konsep nabinya salah. Maka ajaran-ajaran juga salah. Bahas tentang jannah, salah-salah. Bahas tentang nar yang diterjemahkan sebagai neraka juga salah-salah. Jadi salah semua. Salah kaprah semua. Nah, kemudian membahas tentang kiamah pun salah-salah. Oke, lanjut. Jadi sebetulnya ya yang namanya hari kiamat itu ya saya lebih cenderung mengartikan hari berbangkit. Ya, kapan hari kiamat itu? Rasulullah mengatakan kiamat itu sudah dekat. Ya itu ya, kalau kita mau berbangkit ya sekarang juga bisa terjadi kiamat itu. Jadi tidak usah menunggu waktu ya. Kiamat itu bisa terjadi kapan saja pada diri setiap orang yang mau berbangkit. Berbangkit dari mana? Berbangkit dari tidur panjangnya menuju pada kesadaran baru. Berbangkit dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Menuju ya berbangkit dari ya kehidupan yang penuh dengan gelap gulita menuju kehidupan yang terang benderang. Berbangkit dari kehidupan yang penuh dengan kebodohan menuju pada kehidupan yang penuh dengan pencerahan. Berbangkit dari kehidupan yang penuh dengan kezaliman, ya nar, menuju kepada kehidupan yang penuh kedamaian, yang disebut dengan surga atau jannah. Jadi, dua ayat ini menegaskan kepada kita bahwa neraka itu adalah tempat di mana kita masih mengeluarkan dan menarik nafas. Dan neraka itu bahkan dikatakan dalam ayat ini ketika langit dan bumi masih ada. Itu luar biasa ya. Nah, teman-teman ya. Jadi neraka atau nar, tempat di mana ada kesedihan, kesusahan, kegalauan ya, gegana, gelisah, galau, merana, susah, sedih. Itu adalah kondisi psikologis kita. Tempatnya ya di bumi ketika kita masih jadi manusia, masih bernafas, masih bisa punya rasa senang, rasa sedih, rasa nggak enak, rasa nggak enak. Segala rasa nggak enak itulah nar, itulah neraka. Ya, jadi neraka yang asli itu bukan tempat siksaan kekal setelah Anda hidup
50 tahun atau 70 tahun di dunia atau 100 tahun di dunia kemudian mati jadi mayat kemudian akan disiksa selama-lamanya di suatu tempat. Bukan. Sang Maha Kasih, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Bishem Eloah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ya. Jadi Allah atau Eloah atau El atau Yahweh atau Sang Maha Kuasa itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidak pernah dia membuat sebuah tempat yang dirancang khusus untuk menyiksa Anda dan saya. Untuk menyiksa orang-orang yang setelah mati akan disiksa selama-lamanya di suatu tempat yang diimajinasikan oleh banyak orang sebagai tempat penyiksaan kekal. Super duper sadis, super duper jahat. Nggak ada, teman-teman. Itu adalah konsep hasil halusinasi. Tokoh-tokoh yang ngaku-ngaku beragama, tapi sama sekali belum mengenal Sang Maha Kasih. Ya, jadi dihalusinasikan, dihayalkan ada Sang Maha Pencipta yang Maha Cinta dan Maha Sayang. Tapi dia akan menyiksa kamu yang tidak taat selama-lamanya tersiksa kekal di neraka jahanam. Itu semua hanya halusinasi, teman. Itu bukan ajaran dari sumber Allah yang sejati. Allah yang sejati bukan monster yang super duper psikopat yang akan menyiksa ciptaannya yang dianggap membangkang atau jahat. Kemudian disiksa kekal selama-lamanya di neraka jahanam. Tempat siksaan kekal. Itu monster psikopat, teman-teman. Itu bukan Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat ayat yang ke-107 ya, 107 ya. Wa ammal ladina syaidu ya, fafil jannah khalidina fiha madamatis samawati wal ard. Ini sama kalimatnya dengan ayat yang ke-106. Jadi rupanya jannah pun di ayat ini dikatakan ya tempat di mana langit dan bumi masih ada. Jadi kalau begitu nar dan jannah dalam terminologi Al-Qur'an adalah tempat di mana masih ya ada langit dan bumi. Tempat di mana kita masih menarik dan mengeluarkan nafas. Jadi sebetulnya ya nar dan jannah itu dalam terminologi Quran lebih banyak pada aspek psikologis ya, bukan menekankan pada aspek geografis. Jelas ya teman-teman. Yang dimaksud sebagai nar atau diterjemahkan sebagai neraka dan juga disebut sebagai jannah. Bahasa Inggrisnya bukan heaven ya, tapi garden, taman atau kebun ya. Yang di Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia disebut sebagai surga itu sebenarnya kurang tepat ya, lebih tepatnya jannah itu taman atau kebun ya. Nah, nar, neraka, dan jannah itu bukan aspek geografis teman-teman, bukan tempat secara geografi. Benar-benar ada tempat yang bernama nar, neraka, atau ada tempat yang bernama jannah. Bukan teman-teman. Tapi itu adalah kondisi psikologis, kesadaran manusia. Ketika Anda hidup menderita, rasa nggak enak, nggak tentrem, bingung, takut, cemas. Itulah Anda hidup di dalam nar atau di dalam neraka. Begitu maksudnya. Begitupun ketika Anda selalu sukacita, penuh syukur, damai sejahtera. Itulah jannah. Atau mau diterjemahkan sebagai surga, silakan. Ya. Jadi neraka dan surga, lebih tepatnya neraka dan jannah, di Al-Quran ini adalah kondisi psikologis manusia. Nah, bagaimana hubungannya dengan ajaran Yesus? Apakah sama? Ya, saya mau beritahu sedikit teman-teman ya. Kalau Anda buka di dalam Alkitab, Anda akan mendapati ketika Yesus banyak berbicara tentang the kingdom of God, tentang kerajaan Allah. Kadang-kadang juga diistilahkan kerajaan surga. Salah satunya ketika Yesus mengajari murid-muridnya berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Di bumi ya, di bumi sebagai, atau di bumi seperti di surga. Itu doanya Yesus. Nah, kemudian Anda bisa lihat di dalam Injil Lukas ya, Injil kabar baik ya. Injil itu artinya kabar baik atau kabar gembira.
ya, yang ditulis oleh Lukas. Ya, kabar gembira tentang Yesus Kristus yang ditulis oleh Lukas. Ya. Lukas 17 ayat 20 sampai 21. Demikian tertulis. Ini tentang kerajaan Allah. Ya. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, ya, jadi pertanyaan orang-orang Farisi, kapan, when, ya, kerajaan Allah akan datang? Yesus menjawabnya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Perhatikan baik-baik. Yang disebut kerajaan surga atau kerajaan Allah itu datang tanpa tanda-tanda fisik, tanpa tanda-tanda materi, tanpa tanda-tanda lahiriah. Selanjutnya, ayat 21. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Ya, jadi Yesus sudah mengingatkan kita, teman-teman. Ingat-ingat ayatnya. Lukas pasal 17 ayat 21 sampai 20 sampai 21. Kerajaan Allah itu tidak bersifat fisik. Jadi kalau ada orang ngomong, ini loh, di sini. Nih gereja kami ini adalah, organisasi kami adalah organisasi kerajaan Allah. Jangan percaya, teman-teman. Misalkan ada di sana juga bilang, itu organisasi gereja itu adalah kerajaan Allah. Jangan percaya, teman-teman. Yesus sudah mengingatkan. Kerajaan Allah tidak datang dalam tanda-tanda lahiriah. Tapi kerajaan Allah ada di antara kamu. Ya, di ayat yang lain dikatakan, kerajaan Allah, the kingdom of God, come with power. Datang dengan kuasa. Jadi kerajaan Allah ini masalah kesadaran. Ketika kesadaran spiritual Anda dibukakan, Anda mendapat hati yang baru, mendapat pikiran yang baru, dengan kuasa Roh Kudus, melihat dunia ini berbeda. Jadi melihat dunia ini berbeda, seperti yang berbeda dengan yang dipahami orang-orang kebanyakan. Orang-orang yang sudah mendapat pikiran yang baru, hati yang baru, yang mendapat kuasa dari Roh Kudus, atau dari Nur Muhammad, atau dari cahaya ilahi. Inilah orang-orang yang sudah hidup dalam kerajaan surga. Ya, kerajaan surga bukan fisik, bukan materi. Nah, itu disampaikan oleh Yesus. Nah, hal ini nampak sama. Narasinya beda, pemilihan katanya beda, sebagaimana disampaikan oleh Kiai Saiful Karim. Tetapi maknanya sama, teman-teman. Yang dimaksud sebagai jannah, yang dimaksud jannah di Al-Quran, dan juga nar, itu bukan geografis, bukan tempat secara lokasi geografi, tetapi psikis, kesadaran spiritual manusia. Ketika Anda bahagia, selalu damai, sukacita, penuh hidup selalu penuh syukur kayak saya nih, tiap hari bersyukur aja. Inilah surga. Kalau mau pakai istilah surga, tapi bahasa Arabnya bukan surga, tapi jannah. Begitupun ketika Anda selalu merasa hidup susah, sulit, menderita, nggak enak, itulah nar, itulah penderitaan, itulah neraka. Ya, jadi neraka dan jannah ini bukan masalah geografis, tapi masalah psikis, masalah psikologis. Lanjut. Jadi kalau psikologis berarti sudut pandang kita seperti apa? Nah, kalau kita kaitkan dengan ya terminologi Al-Qur'an, bahkan kita dalam tradisi Islam memahami ternyata penjaga nar itu katanya malaikat Malik, ya. Malik itu kan sebetulnya raja, ya. Malik itu adalah milik, milik itu kepunyaan. Nah, jadi yang menjaga nar itu adalah malaikat Malik. Sedangkan yang menjaga jannah itu kan malaikat Ridwan. Jadi penjaganya udah berbeda. Istilah yang digunakan berbeda. Jadi Malik itu apa sih? Bagian yang terdalam yang dimiliki oleh semua manusia sebetulnya adalah ego. Dan saya sering mengatakan bahwa ego itu seperti luka yang terbuka. Coba kalau ada orang punya luka yang terbuka, ya, kemudian kesenggol dikit aja kan sebetulnya sakit.
Nah, jadi ego itu supaya gampang mengilustrasikannya persis seperti luka yang terbuka. Itu yang bernama ego. Nah, ego itulah sebetulnya penjaga kita. Jadi kalau kita ini, ya tubuh kita ini yang masih hidup dijaga oleh ego, apalagi ego yang tinggi, apalagi tidak mau kalah, merasa paling benar, maka kita akan mudah sekali mengalami ketersinggungan. Nah, ketersinggungan itu sebetulnya karena kita sedang terbakar oleh api neraka. Kita ambil contoh yang sederhana saja. Ada orang lain marah. Nah, menurut terminologi fisika kuantum, kan kemarahan itu sebetulnya adalah medan energi vibrasi. Medan energi vibrasi yang dilahirkan oleh orang yang berkesadaran rendah. Ada orang marah, itu udah jelas ya. Orang yang sedang marah itu kegelapan. Nah, kemudian ya kegelapan itu, nar itu, api itu diizinkan untuk menyentuh kita. Kemudian karena orang lain marah, kita pun menjadi marah. Bukankah kita sedang teresonansi oleh api kemarahan? Maka ketika kita marah, sebenarnya kita terbakar api neraka. Bukankah kita sedang menciptakan neraka bagi diri kita sendiri? Ini kan psikologis. Ini psikologis, ya. Karena kesadaran kita rendah, ketika ada kesadaran rendah yang lain, ya, menyinggung kita, maka kita pun menjadi tersinggung, maka kita menjadi terbakar. Dan saat ini, di sini kita menyaksikan bahwa kita sedang terbakar oleh api kemarahan. Bukankah itu karena ego? Makanya ego itu adalah luka yang terbuka. Sedikit aja tersenggol, maka kita akan menjadi marah. Jadi sebetulnya mudah marah, mudah tersinggung, mudah sakit hati, ya. Kemudian baperan di dalam hidup, ya. Gampang sekali menjadi orang lain. Itu pertanda bahwa sebenarnya kita mengizinkan untuk terbakar oleh api kemarahan yang datang dari pihak lain. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan ya bahwa ya bisikan itu dari alam rendah itu bisa dari dua arah. Minal jinnati wan nas. Pertama dari jin, yang kedua dari nas. Jin itu sesuatu yang tersembunyi pada diri kita. Termasuk ego itu adalah perwujudan dari jin pada diri kita. Karena ketika kita mengizinkan ego kita bercengkram dalam diri kita, kan dikit-dikit kita bicara harga diri, dikit-dikit kita bicara tentang diri, ya, kepemilikan. Dan itu ya ketika diizinkan untuk bercengkram di dalam diri kita, sesungguhnya kita sedang mengizinkan sang raja yang bernama ego itu bercengkram di dalam diri kita. Dan itu sangat memudahkan kita terperosok pada apa yang disebut dengan nar. Bisa dimengerti ya? Oke, nanti kita dalami dalam diskusi. Lalu ya jannah. Jadi sebetulnya nar dan jannah itu tepatnya sama, yaitu ketika kita masih mengeluarkan dan menarik napas. Berarti tempatnya kan di sini-sini juga. Artinya tubuh ini bisa menjadi nar, tubuh ini bisa menjadi jannah, tubuh ini bisa menjadi api, tubuh ini bisa menjadi taman yang indah, tergantung sudut pandang kita. Nah, sahabat-sahabat, jadi apakah hari-hari Anda setiap hari akan menjadi nar atau neraka, atau akan menjadi jannah, atau taman yang indah? Itu adalah tergantung kesadaran Anda, teman-teman. Ya. Teman-teman ingat tabel kesadaran spiritual manusia seperti ini ya. Nah, jika frekuensi kesadaran kita berada di bawah level 200, ya, maka di situ ada amarah, kebencian, rasa bersalah, rasa berdosa, dendam. Itulah neraka. Itulah nar. Tapi niscaya Anda akan merasakan hidup ini adalah jannah, taman yang indah, penuh dengan syukur dan sukacita. Ketika level frekuensi kesadaran Anda berada di level di atas 200. Jadi ada orang jahat, ya gampang mengampuni, ya. Hati selalu tenang, damai, tidak gampang baper. Diomongin orang, diejek, ya nggak apa-apa, saya nggak bisa diejek. Kamu mengejek hidung saya, wong ini bukan milik saya. Kamu menghina diri saya, wong ini diri saya bukan milik saya. Semuanya milik Sang Maha Pencipta. Jadi saya tidak bisa sakit hati, tidak bisa iri, tidak bisa dengki. Karena semua adalah milik Sang Pencipta. Hidup saya penuh dengan damai, tentram, tidak takut apa-apa. Tidak takut kehilangan karena saya sadar saya tidak pernah punya apa-apa. Karena nggak punya apa-apa, semuanya adalah milik Sang Pencipta, maka saya tidak mungkin kehilangan apa-apa. Loh, enak toh? Mantep toh? Nah, itulah orang-orang yang hidup di kesadaran di atas frekuensi 200. Sudah hidup di jannah, di taman yang indah.
Kalau mau pakai istilah surga silahkan. Sudah hidup di surga. Tapi surga dalam makna bukan heaven ya, tapi jannah, taman yang indah. Oke? Coba perhatikan kalau orang yang sudah berkesadaran tinggi, ketika ada orang lain marah, dia sadar bahwa orang yang marah itu sebenarnya kesadarannya rendah. Maka dia tidak mau terjebak untuk mengikuti kemarahan orang lain. Maka dia akan menjadikan orang marah itu sebagai guru. Dia akan menjadikan orang marah itu sebagai satu stimulus untuk mengajarkan kedewasaan pada dirinya. Makanya ketika orang marah, dia tidak akan pernah yang melawan kegelapan dengan kegelapan. Malah justru dia merasa sayang, merasa kasih sayang, ulas asih kepada orang yang sedang marah. Makanya dia tidak pernah ya melawan kejahatan dengan kejahatan. Justru dia melawan kegelapan dengan cahaya, melawan kejahatan dengan cinta kasih. Nah, karena dia bisa menjadikan ya orang yang sedang marah bukan sebagai lawan, tetapi dia bisa menjadikan orang yang sedang marah itu sebagai mitra untuk meningkatkan kesabarannya. Coba ya, beda sekali ya orang yang berkesadaran rendah dengan orang yang berkesadaran tinggi. Nah, orang yang berkesadaran rendah ketika orang lain marah, dia akan menjadi orang lain. Tetapi ketika orang yang berkesadaran tinggi, justru kemarahan itu bisa menjadi energi yang dia ubah menjadi cinta. Ini keren sekali ya, keren sekali. Jadi sekarang ya terserah kita. Apakah tubuh ini menjadi neraka selamanya atau tubuh ini bisa menjadi surga selamanya? Yang bisa mengubahnya cuman kesadaran. Orang yang berkesadaran rendah akan menjadikan tubuhnya selamanya menjadi nar. Makanya dikatakan di ayat tadi adalah kholidina fiha. Dia terus-menerus menjadikan tubuhnya sebagai nar abadi. Tetapi ada juga yang bisa menjadikan tubuhnya sebagai jannah ya. Jannah juga abadi. Jadi artinya sekarang terserah kita. Mau menjadikan tubuh kita sebagai nar, mau menjadikan tubuh kita sebagai jannah, semua terserah kita. Itulah pentingnya kita meningkatkan kesadaran. Ini ya teman-teman, tabel tingkat kesadaran spiritual manusia. Frekuensi kesadaran spiritual manusia. Ya. Jadi memang betul sebagaimana disampaikan Kiai Saiful Karim, penting banget meningkatkan tingkat kesadaran Anda dan saya. Karena inti semua ajaran spiritualitas dan agama sebenarnya itu adalah meningkatkan kesadaran spiritual manusia. Ini teman-teman silakan disimak, diperhatikan baik-baik. Bagi Anda yang belum tahu, silakan di-pause ya, dibaca satu persatu nih, tingkat kesadaran dari yang tertinggi sampai yang terendah. Di bawah level 200 itu adalah hidup Anda pasti terasa nar atau neraka ya. Gampang iri, dengki, sombong, angkuh, pongah, takut kehilangan, ya, dendam, gampang dikit-dikit merasa malu, gengsi, ya, galau, gampang galau. Melihat orang punya barang lebih bagus, wah galau, iri, ya. Nggak dihormati orang lain, ya merasa angkuh, sombong. Nggak dihormati aja sudah menderita, tersiksa hidupnya. Nah, itulah orang-orang yang hidup di nar atau neraka. Tapi yang di atas level 200 hidup itu santuy, menikmati. Ya. Gampang banget menikmati hidup. Nikmat Tuhan apalagi yang hendak kita dustakan. Begitu. Makanya meningkatkan kesadaran itu sangat berhubungan ya dengan sudut pandang kita terhadap kehidupan. Baik ya, saya mundur ke belakang. Saya pernah mengajarkan tentang fisiologi emosi. Saya pernah mengajarkan tentang anatomi emosi. Nah, anatomi emosi itu ya itu medan energi vibrasi yang berhubungan dengan kesadaran. Oleh itu kan ada yang anatomi emosinya the wisdom, ada juga yang anatomi emosinya the reptilian. Jadi kalau anatomi emosi yang di bawah 200 itu masuk ke dalam kelompok nar. Kalau anatomi emosi di atas 200 itu masuk dalam anatomi the wisdom. Ya orang-orang yang bijak, orang-orang yang bajik, dan dia ya cenderung ya menjadikan apapun dalam kehidupan sebagai jannah, sebagai taman. Jadi sebetulnya keberadaan nar dan jannah itu sangat bergantung pada tingkat kesadaran yang dicapai oleh setiap manusia. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus meniti ke dalam diri. Karena meniti ke dalam diri akan meningkatkan kesadaran. Oleh karena itu Nabi Muhammad saja mengatakan bertemu dengan Tuhan di puncak kesadaran yang tertinggi, Indah Sidratil Muntaha. Makanya ketika kita memasuki Indah Sidratil Muntaha, puncak kesadaran yang tertinggi, maka yang terjadi apa? Kita bisa menyaksikan bahwa tubuh kita semuanya adalah cahaya. Tubuh kita semuanya adalah bintang. Tubuh kita menjadi purnama. Tubuh kita menjadi matahari yang sangat lembut.
Dan itu sebetulnya bisa dialami, bukan sekedar teori, bisa dibuktikan. Nabi Ibrahim yang melakukan pencarian ke dalam diri, lalu beliau menemukan bintang, beliau menemukan bulan yang purnama, dan menemukan matahari di dalam dirinya. Dan ketika beliau menemukan semua itu, kesadaran beliau meningkat. Ketika kesadaran meningkat, anatomi emosi meningkat. Nah, jadi ada proses kesebandingan antara anatomi emosi dengan kesadaran. Jadi oleh karena itu maka sebetulnya belajar meditasi, belajar spiritual, belajar meniti ke dalam diri pada dasarnya adalah meningkatkan kesadaran agar anatomi emosi kita naik ya ke wilayah the wisdom, tidak berada di wilayah the reptilian. Oke teman-teman, segitu dulu ya cuplikan video dari Kiai Saiful Karim. Bagi Anda yang mau menyimak ceramahnya yang total 2 jam, silakan langsung aja ke channel YouTube-nya Saiful Karim ya. Oke teman-teman, sebagai kalimat penutup, izinkan saya mengutip perkataan Saiful Karim yang tadi ya. Perbanyaklah meniti ke dalam diri. Meditasi ya, ke dalam diri. Temukan God atau ilah yang di dalam surat Qaf, surat Al-Quran dikatakan apa? Lebih dekat dari urat lehermu. Jadi Anda mau membaca Alkitab, Bible, kitab-kitab suci dalam bentuk buku, Al-Quran, Weda, Bhagavad Gita, Tripitaka, dan lainnya, silahkan, itu bagus. Banyak wejangan-wejangan hikmat di kitab-kitab, tulisan-tulisan tangan manusia ini. Tetapi jangan lupa, temukanlah dia yang lebih dekat dari urat leher Anda, di dalam diri Anda sendiri. Itu di dalam surat Qaf ayat 16. Surat 50 ayat 16. Dialah yang di dalam Alkitab atau Bible oleh Yesus dikatakan, Bapa di dalam aku. Yang dalam teman-teman saudara-saudari pelaku Hindu Dharma, dalam kitab Weda, dalam kitab Bhagavad Gita juga dikatakan, Dia, Brahman, Atman, berada di dalam diri kita. Jumpailah itu. Selain di Al-Quran surat ke-50 ayat 16, juga di dalam surat ke-57, surat Al-Hadid, ayat yang keempat, demikian dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan, perhatikan baik-baik, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kenapa Allah bisa maha tahu, maha melihat segala yang kita kerjakan? Perhatikan. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Bersama kita, teman-teman. Ingat surat Qaf, surat 50 ayat 16. Allah lebih dekat dari urat leher kita. Ingat kata-kata Yesus, Bapa, Allah Bapa di dalam kamu. Lah kok masih nyarinya kebangunan-bangunan gereja, wihara, pura. Pura yang asli itu pusatnya rasa, itu diri kita. Masjid yang asli, itu diri kita. Bukan bangunan-bangunan dari batu bata itu. Ka'bah, Baitullah yang asli itu diri kita ini. Oke, jadi masuklah ke dalam dirimu sendiri. Dan jumpailah dia yang begitu nyata.